Di awal cerita terlihat ada burung gagak dan langit seperti darah, ada seorang yang sedang berjalan tubuhnya dipenuhi luka, dia tidak pernah tertangkap. Sialan, terlalu kuat. Semua orang dimusnahkan, gumamnya tidak jelas. Tiba-tiba ada bayangan sesuatu cepat yang melewati dirinya, dia terkejut dan langsung berteriak keluar. Aku tahu kau di situ. Terjadi hening setelah dia berteriak. Tiba-tiba ada sesosok monster di sampingnya. Pria itu pun berkata, apakah ini akhirnya? Tiba-tiba setelah dia mati, dia kembali ke masa lalu, dan lalu ada seseorang yang menepuk pundaknya dari belakang. Dia bertanya kepada MC, "Hei, apa kau baik-baik saja?" MC berbalik dan dia mengarahkan mouse ke seorang yang bertanya kepadanya. Pria itu pun terkejut, dia berkata, Qin Yu, apa yang kau lakukan? Apa kau punya dendam dengan mouse? Tanyanya. Di sini nama MC kita Qin Yu. Qin Yu berpikir mouse komputer, tanyanya sambil kebingungan. Qin Yu pun bertanya, jam berapa sekarang dengan tatapan serius. 10:30. Ini masih terlalu awal untuk makan siang, kata si gendut. Tiba-tiba Qin Yu berbalik dan menarik dasi si gendut sambil dia berteriak, aku tanya tahun berapa sekarang? Wanita di samping si gendut menjawab, ini 2019. Ada masalah apa kau hari ini? Tidak membawa obatmu ya? Tanya wanita itu. Haha, kau terlalu banyak membaca novel tentang reinkarnasi. Ini bumi. Canda si rambut merah, si botak ikut menimpali, biarkan aku memberitahumu sesuatu yang mengejutkan. Dinasti Qing yang agung mati. Canda si botak. Qin Yu melihat ke arah luar, terlihat langit sudah mulai merah. Di saat Qin Yu sedang melihat arah luar dan seorang pria bertanya kepadanya, hei Qin Yu, apa kau malas-malasan lagi? Ternyata itu bosnya. Bosnya itu pun terus mengomeli Qin Yu. Qin Yu menatapnya dengan dingin. Qin Yu tanpa aba-aba langsung membanting bosnya ke lantai. Kepala botak bosnya itu pun mencium lantai. Tahun 2019. Bukankah tahun itu awal terjadinya kiamat? Tanya Qin Yu di pikirannya, sedangkan di posisi bosnya yang dibanting oleh Qin Yu hanya bisa memegang kepalanya yang sakit. Melanjutkan pikirannya, Qin Yu bertanya, tahun 2019. Langit merah. Benarkah hari ini tanggal 1 April? Gendut bertanya sambil mencoba menenangkan Qin Yu. Qin Yu, ada apa denganmu? Membuat lelucon seperti ini pada April MOB, bukankah terlalu berlebihan? Qin Yu tidak menjawab perkataan dari gendut, dia malah beranjak pergi. Sebelum dia pergi, dia memperingati mereka, kalian semua, cepat dan segeralah menemui keluargamu untuk terakhir kali. Hari ini adalah awal dari kiamat, kata Qin Yu. Sedikit penerangan oleh penulis. Menurut catatan, tanggal 1 April tahun 2019 adalah hari pertama kiamat. Hujan darah busuk dan yang membinasakan. Manusia tidak menduga bahwa hujan ini juga membawa serta penyakit terburuk yang tidak pernah dialami manusia. Orang yang basah kuyup oleh hujan ini akan segera pingsan dan menjadi zombie serta monster, memburu manusia, mengubah dunia menjadi bagian dari neraka. Kita berpindah panel ke arah Qin Yu yang sudah di luar kantornya. Dia terdiam memandangi langit. Tiba-tiba ada seorang pria yang menabraknya. Pria itu berteriak, hei, jangan menghalangi pintu. Kau. Pria itu pun tidak melanjutkan perkataannya dan berjalan pergi sambil asik teleponan. Qin Yu bergumam, jadi ini alat komunikasi pada zaman ini, telepon seluler. Tanyanya. Qin Yu mengambil teleponnya. Aku juga punya, pikirnya. Dia pun terpanah melihat kontak bernama Xiao Yu. Qin Yu pun mengingat di saat Xiao Yu mau pergi sekolah, kakak, aku berangkat sekolah, kata Xiao Yu dalam pikir Qin Yu. Tiba-tiba kepala Qin Yu sakit dan dia menjatuhkan teleponnya. Dia berkata, ini ingatan tubuhku. Ahaha, sepertinya ingatanku bergabung. Kita berganti panel ke arah Xiao Yu. Dia sedang berjalan, tiba-tiba dia terkejut. Ternyata karena Qin Yu meneleponnya. Xiao Yu bertanya, halo kak, ada apa kau menghubungiku? Xiao Yu, cepat pulang ke rumah, kata Qin Yu. Xiao Yu bertanya, kakak, apa aku sudah melakukan kesalahan? Qin Yu menyangkalnya bukan seperti itu. Cuma ini sangat penting. Tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya. Xiao Yu, dengarkan dan cepat pulang. Oh, oke, sebentar lagi sekolah selesai. Setelah pulang sekolah aku akan segera sampai di rumah sore hari, kata Xiao Yu. Baik, sepulang sekolah, segera pulang ke rumah, kata Qin Yu sambil mematikan teleponnya.
setelah Qin Yu mematikan telepon, Xiao Yu bertanya-tanya dengan tingkah kakaknya ada masalah apa dengannya. Xiao Yu terkejut ada seorang yang menepuk pundaknya. Xiao Ting, ada apa denganmu? Tanya Xiao Yu. Xiao Ting menerangkan pagi hari, daerah di sekitar rumahku hujan. Dan aku basah kuyup kehujanan. Kurasa aku terkena flu. Xiao Yu mengecek kepala Xiao Ting. Wah, panas, kau kena demam. Aku akan membawamu ke rumah sakit, kata Xiao Yu. Kita berpindah panel ke arah Qin Yu yang sedang berkata hujan darah akan segera datang. Aku harus menyelesaikanPERSIAPANKU secepatnya. Pertama kita cari makanan. Qin Yu pun pergi ke supermarket dan membeli kebutuhannya. Selanjutnya dia mencari senjata. Dia menemukan sebatang pipa logam. Qin Yu berkata ini akan cukup kuat setelah dia sah. Qin Yu bergumam saat itu, banyak manusia termasuk aku mengembangkan kekuatan mutan tari ketika berhadapan dengan zombie dan monster yang bermutasi. Kami tak berdaya. Melihat kerabat dan kawanmu dibantai dan dilukai satu demi satu hingga aku sendiri berakhir mati dengan cakaran monster. Namun, Tuhan memberiku kesempatan lain dan memungkinkanku untuk bereinkarnasi 100 tahun yang lalu ke waktu sebelum bencana terjadi saat ini, sebelum musuh bermutasi, berevolusi dan menjadi lebih kuat, aku akan menjadi lebih kuat dulu. Saat ini, aku ingin menggunakan kekuatanku sendiri untuk melindungi kerabat dan kawanku. Terlihat di tengah kota banyak orang yang berkata sambil menunjuk ke arah langit. Wow, lihatlah sendiri. Langitnya merah. Apa yang terjadi? Hujan. Hujan ini mendidihkanku. Kata orang-orang sial, sudah dimulai. Kata Qin Yu sambil dia berjalan di tengah keramaian dan membawa pipa logam yang ditemukan sebelumnya. Orang-orang pun berkata, hei, kenapa orang itu memegang pipa logam? Mungkin dia tidak puas dengan Mas Yarakat. Kata seorang. Mereka pun berkata lebih baik menghindarnya, sedang Qin Yu tidak menggubris omong mereka. Dia melihat hujan yang sudah turun. Kita berpindah di saat Qin Yu yang sudah ada di dalam taksi. Supir itu berkata sambil berkeringat, kau lihat hujannya, merah. Tidakkah kamu ingin tahu? Hehehe, Qin Yu berkata dengan dingin, setelah kau mengantarku, kau harus cepat pulang, atau kau akan terjebak kemacetan lalu lintas. Aku takut kau takkan sampai rumah, kata Qin Yu. Qin Yu membuka HP dan menelpon Xiao Yu. Qin Yu bertanya, Xiao Yu, apa kau masih di sekolah? Aku datang menjemputmu. Aku hampir sampai ke sana, kata Qin Yu. Xiao Yu menjawab, aku masih menemani Xiao Ting di rumah sakit. Dia sakit? Qin Yu terkejut dan langsung berteriak, dia sakit. Dia tidak sadar. Apa kulitnya panas mendidih? Tanya Qin Yu. Xiao Yu membenarkan perkataan kakaknya, iya. Benar, sepertinya dia mau bangun. Aku akan tutup. Qin Yu tambah berteriak, Xiao. Menjauh darinya, dia akan berubah. Sebelum Qin Yu menyelesaikan perkataan, Xiao Yu terlebih dahulu mematikan telepon sial. Dia menute UPNYA. Kata Qin Yu. Qin Yu berkata ke supir sambil menatap dengan serius, Pak. Bisakah kau menyetir cepat? Supir itu pun ketar-ketir. Dia berkata, oke, tapi jangan sakiti aku. Kita dipindahkan panel di area sekolah. Terlihat Xiao Ting yang sudah bangun dan matanya merah. Xiao Yu berkata pada gurunya, guru. Xiao Ting baru sadar. Guru itu menjawabnya, dia sadar cepat sekali. Ambulannya belum datang, kata si guru. Mereka berdua terdiam melihat Xiao Ting yang ingin bangun dari kasurnya. Guru itu mendekati Xiao Ting sambil menasehati, nak, tubuhmu masih lemah. Ayo berbaring di tempat tidur. Lihatlah, matamu merah. Tapi Xiao Ting langsung melompat dan menggigit tangan dari guru itu. Guru hanya bisa kebingungan dan dia langsung berkata, nak, kenapa kau mencoba menggigitku? Tanya guru itu. Xiao Yu bertanya, Xiao Ting, apa yang kau lakukan? Tanya Xiao Yu. Terlihat Xiao Ting yang telah kerasukan setan zombie. Xiao Ting. Kata Xiao Yu gugup. Guru itu mencoba untuk mendekati Xiao Ting. Tiba-tiba guru itu terjatuh dan di saat itu Xiao Ting melompat menerkam guru yang tak berdaya, sedang cewek Mimin hanya bisa melihat dengan diam. Di saat guru itu sudah kelar dimangsa, di saat itu Xiao Ting langsung melompat ke arah Xiao Yu. Sedikit lagi leher Xiao Yu kena. Tiba-tiba ada sebuah serangan yang menghantam zombie Xiao Ting dan terpentallah ke dinding. Ternyata yang menyerangnya Qin Yu. Qin Yu langsung menusukkan pipa besi ke zombie. Makan ini, kata Qin Yu. Kakak.
Teriak Xiao Yu mencoba untuk menghentikan kakaknya, tapi sudah terlambat. Xiao Yu pun hanya bisa menangis sambil menutup mukanya. Setelah beberapa saat Xiao Yu berkata kau membunuhnya. Sambil menangis, Qin Yu mencoba untuk menenangkan adiknya, dia jadi zombie. Dia bukan teman yang kau kenal lagi, kata Qin Yu sambil menghapus noda di pipanya. Setelah itu Qin Yu mengajak adiknya pergi. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Qin Yu berjalan pergi. Dia menegaskan ke adiknya cepat pergi. Tempat ini akan segera diserbu oleh para zombie. Terlihat mereka berdua sudah keluar dari sekolah. Xiao Yu ngide untuk menyentuh hujan darah. Sambil berkata sudah hujan lebat, Qin Yu hanya bisa terkejut dan langsung berkata sambil ingin menghentikan adiknya, Xiao Yu, jangan menyentuh tetesan hujannya. Ternyata sudah terlambat, hujan sudah membasahi tangan Xiao Yu. Sial! Teriak Qin Yu sambil menepis tangan adiknya. Xiao Yu bertanya dengan polosnya, apa yang salah kak? Hanya basah karena hujan. Apa kau tidak merasa hujannya sangat panas? Tanya Qin Yu. Sangat panas. Tidak, apa ini hujan asam? Jawab Xiao Yu dengan polosnya. Qin Yu berpikir dengan keras sambil bergumam, aneh, bahkan orang yang tahan terhadap hujan darah juga merasakan efek panasnya. Qin Yu berkata jangan khawatirkan itu sambil dia berjalan ke arah adiknya. Dia berkata bagaimanapun, Xiao Yu, pakai jas hujannya. Hindari basah kuyup oleh hujan. Mereka berdua pun sudah memakai jas hujan. Qin Yu berkata sekarang, kita cuma punya satu tugas. Untuk melarikan diri dari musibah ini. Sambil terlihat banyak orang yang dikejar zombie, kau siap? Kita jalan sekarang, tanya Qin Yu. Xiao Yu berkata Qin Yu langsung teriak maju. Xiao Yu pun ikut berteriak serbu. Sangat terlihat tingkat kocak dua saudara tersebut. Oke lanjut, hei. Jangan teriak, kata Qin Yu. Hahaha, padahal dia duluan. Xiao Yu kaget. Ups. Mereka berdua pun lanjut larinya. Di perjalanan mereka merlihat ada ibu-ibu yang berkata sayangku, kenapa kau menggigit ibumu? Dan juga terlihat ada seorang pria yang sedang dimukbang oleh zombie. Kakak. Ara, ini, tanyanya. Qin Yu menoleh ke belakang sambil teriak Xiao Yu. Jangan berhenti, terus lari, ayo lari sepanjang jalan pulang. Xiao Yu pun hanya bisa menurut dan lanjut lari. Di perjalanan dia mendengar teriakan minta tolong. Tiba-tiba ada seorang pria gendut yang berlari ke arah mereka sambil dikejar gerombolan zombie. Tunggu. Tunggu aku. Tolong, kata si gendut. Qin Yu melihat ke belakang dan dia melihat si gendut itu sudah tergigit di bagian tangan. Qin Yu berkata saudara, kau telah digigit. Para zombie tidak akan berhenti mengikuti kami bila mencium bau darah. Tolong jangan ikuti kami. Gendut itu pun hanya bisa teriak histeris, tidak. Aku tidak tergigit. Aku gak mau jadi bagian dari mereka. Sial, pria ini. Dia akan menarik semua zombie terdekat. Kata Qin Yu. Gendut itu langsung memegang tangan Xiao Yu. Apa yang kau lakukan? Tanya Xiao Yu. Gendut itu mengoceh gak jelas kenapa. Kenapa aku digigit dan bukan kalian? Aku gak peduli sekarang. Jika aku mesti mati, kita akan mati bersama. Inilah orang egois, bajingan kau. Teriak Qin Yu. Qin Yu pun langsung melayangkan sebuah pukulan sambil berkata, kalau kau mau mati, langsung saja. Boom! Terkenalah pukulan di muka gendut itu. Jika ingin mati jangan ajak yang lain juga. Kata Qin Yu. Gendut itu terpental cukup jauh. Di saat itu zombie telat berkumpul untuk mukbang. Mereka berdua pun langsung meninggalkan si gendut. Kakak kita membunuhnya, kata Qin Yu sambil takut. Qin Yu menenangkan Xiao Yu, jangan merasa bertanggung jawab. Dia sudah digigit dan dia pasti akan mati. Dia ingin menyeretmu. Jika kita tidak melakukan ini, pada akhirnya kita akan mati, kata Qin Yu ke adiknya sambil terus lari. Mereka pun sampai ke apartemen. Qin Yu berkata kelihatannya rumah kita juga mengalami kekacauan. Xiao Yu, mendekat di belakangku. Aku takut ada beberapa zombie di gedung ini. Sambil sikap siaga, Xiao Yu pun berjalan sambil memegang jas kakaknya. Dia berkata, kakak, ini menakutkan, mari bergegas pulang.
Qin Yu mendengar suara dan langsung melihat ke arah tangga. Tidak ada apa-apa dan tiba-tiba ada kaki seseorang yang berjalan ke arah mereka. Qin Yu berkata dengan pelan, suara langkah kaki. Tiba-tiba muncul sesosok zombie Sugiono. Hahaha, dari tangga, zombie itu langsung maju ke arah mereka. Qin Yu menyuruh adiknya mundur. Xiao Yu, mundur. Teriak Qin Yu, zombie Sugiono pun maju menerjang. Qin Yu menahan mengunakkan pipa besi. Qin Yu terjatuh dan dia bergumam, sial, berdasarkan kekuatan fisikku sekarang. Aku tidak bisa menghadapi zombie secara langsung. Ah, yaa, teriak Xiao Yu sambil melempar sebongkah batang ke kepala zombie, dan tak terjadi apa-apa. Zombie Kake Sugiono tersenyum lembar melihat Xiao Yu. Tubuh Xiao Yu pun langsung gemetar dan dia terduduk ke lantai sambil teriak ahahaha. Kake Sugiono pun langsung menerjang salah zombie itu langsung melompat ke arah Xiao Yu. Sebelum mencapai Xiao Yu, zombie Sugiono terlebih dahulu terkena serangan oleh Qin Yu. Zombie itu langsung terjatuh. Qin Yu tidak membiarkan zombie bangun, dia langsung menusuknya. Qin Yu kelelahan. Huff. Kau tak apa, ayo cepat pulang ke rumah, kata Qin Yu. Xiao Yu berkata itu dia tetangga sebelah Kaita, Kake Sugiono. Xiao Yu pun hanya bisa menangis. Setelah beberapa Xiao Yu menangis, mereka sudah di depan pintu rumah. Xiao Yu bertanya, Kakak, sepertinya kau tahu kalau kiamat ini akan terjadi. Qin Yu pun tidak menjawabnya, dia sibuk membuka pintu. Setelah memasuki rumah terlihat tumpukan kardus dan Qin Yu berkata sambil memegang pundak adiknya, Xiao Yu, dengar baik-baik apa yang kukatakan. Mulai sekarang, tiap hari akan menjadi lebih berbahaya. Aku akan melindungimu, kata Qin Yu, tetapi kau harus patuh dan menyadari betapa sulitnya situasi ini. Xiao Yu, selalu mendengarkan kakak. Qin Yu melajutkan perkataannya, selama kiamat, setiap orang akan mengorbankan orang lain untuk kepentingan mereka sendiri. Qin Yu menegaskan hati manusia sekarang akan menjadi lebih jahat dari sebelumnya, jadi jangan mudah percaya orang. Penulis sedikit menjelaskan sebagian besar zombie berperilaku seperti mereka mengalami stimulan, memiliki ledakan kekuatan dan kekuatan yang luar biasa. Belum lagi zombie yang berevolusi dan monster bermutasi dalam jumlah yang mengejutkan umat manusia. Orang normal yang ingin menghadapi mereka dalam pertempuran langsung hanya mimpi. Qin Yu melanjutkan perkataannya, bagaimana aku tahu ini, akan kujelaskan padamu nanti. Sekarang tujuan utamaku adalah menjadi lebih kuat dan berevolusi melalui pelatihan dan berburu, mendapatkan kekuatan yang mirip dengan zombie dan monster bermutasi. Karena ini adalah masa kiamat, saatnya untuk menikmati mandi air hangat terakhir, kata Qin Yu. Dia yang ingin mandi. Kita berpindah panel. Di saat Qin Yu mandi, dia bergumam, setelah beberapa hari, listrik akan terputus. Tiba-tiba Qin Yu mendengar suara, ternyata suara Xiao Yu yang masuk ke kamar mandi BJIR. Hahaha, Xiao Yu berkata, kau lupa sabun dan sampo? Kenara kapamu menerobos masuk. Kenara kamu tidak mandi dulu? Tanya Qin Yu. Ini bukan pertama kalinya kan, kenapa kau tiba-tiba malu? Jawab singkat Xiao Yu. Xiao Yu pun memberi sabun ke belakang Qin Yu. Setelah mandi Xiao Yu langsung masak. Kelar masak mereka berdua langsung makan. Xiao Yu bertanya, mengapa kita tidak pergi ke tentara dan mengandalkan mereka? Jika kejadian mengerikan seperti ini terjadi, cuma mereka yang bisa melindungi kita. Qin Yu menjawab, tidak, mereka tidak tahu cara menghadapi mereka. Mereka hanya bisa menjamin keselamatan kita beberapa tahun saja. Kau tahu. Kau bisa mengatakan pada mereka tentang hal ini, kata Xiao Yu. Menurutmu para tentara akan mendengarkan warga sipil? Meski kita pergi, kita tidak bisa bertemu orang yang bertanggung jawab, jawab Qin Yu. Xiao Yu pun berkata, dengan muka datar, Xiao Yu, kau harus mengerti tidak ada untungnya bergabung dengan kelompok yang lemah, kata Qin Yu. Hanya jika kau kuat, maka kau memiliki peluang dalam bahaya. Di samping ancaman zombie dan monster bermutasi, ada juga manusia. Setelah mereka berbincang di meja makan, kita berpindah ke panel di saat Xiao Yu yang sedang mengetuk pintu. Xiao Yu langsung masuk karena tidak ada tanggapan. Dia bertanya, kakak, apa yang kau lakukan di dalam? Qin Yu berkata, Xiao Yu, kau harus keluar. Aku membliat peledak. Jadi sangat berbahaya di sini.
Xiao Yu bertanya kembali bagaimana? Bagaimana kau tahu itu? Qin Yu mencari alasan dia berkata ini sangat sederhana, cukup cari di Google. Oke, tutup pintu dulu atau kita akan berakhir tunawisma, terlihat cairan oranye yang ada di dalam botol, malam pun tiba Qin Yu bergumam sudah berapa tahun sejak aku tidur nyenyak di tempat tidur yang nyaman, kakak kata Xiao Yu. Aku ketakutan, bisakah aku tidur DNGANMU? Tanya Xiao Yu, Qin Yu pun tidak menjawabnya tapi Xiao Yu tetap tidur di sampingnya, Qin Yu sebelum tidur bergumam kembali aku hanya berharap ini bukanlah mimpi. Xiao Yu telah bangun dia melihat kakaknya sudah mau pergi dia bertanya kakak, kau mau pergi kemana? Qin Yu menjawab dengan pose kerennya, aku pergi memeriksa setiap unit di apartemen, jika ada zombie di sana, aku akan membunuh mereka dalam perjalanan. Aku, kakakmu, bukanlah orang normal. Jangan khawatir, aku adalah Gun Slinger level 2A di masa lalu. Jawab Qin Yu-nya. Gun Slinger adalah orang yang ahli dalam penggunaan senjata terang penulis. Sedangkan Xiao Yu hanya bisa memasang wajah konyolnya karena kebingungan, Xiao Yu berteriak sebelum Qin Yu pergi kakak, tolong hati-hati. Qin Yu keluar dari rumah mereka, Qin Yu mengetuk pintu sambil berkata ada orang di sini tiba-tiba ada suara orang berlari dari dalam rumah itu, Qin Yu langsung lari ke arah tangga seperti yang kuharapkan. Dia langsung bersiaga untuk menyerang suatu yang datang ke arahnya, dia berkata kemari. Jadilah mangsa pertamaku hari ini. Teriak Qin Yu, terjadi hening sebentar, dan tiba bum pintu hancur diterobos oleh zombie, zombie itu melihat sekeliling, Qin Yu berkata kau tidak perlu mencari lagi. Sambil dia melompat ke arah zombie, aku di sini. Kepala zombie itu pun langsung terkena pukul dan langsung ditusuklah zombie yang sedang terkapar itu, HUFF. HUFF, Qin Yu MEBEDAH tubuh zombie untuk mencari bahan evolusi, Qin Yu melihati bahan evolusi yang ada di tangannya, dia berkata sangat sulit untuk menemukan bahan evolusi dari zombie semacam ini. Qin Yu lanjut mencari mangsa, BAAM, dia menemukan banyak zombie dan semua telah dikalahkan dengan ditusuk, Qin Yu berkata sambil kelelahan Hufet. Hufet, unit terakhir, tidak ada satupun yang selamat heh. Terdengar dari dalam ruang ada suara tangisan bayi, Qin Yu senyum dia berkata tangisan bayi. Mungkinkah masih ada beberapa orang yang selamat di unit ini? Dia masuk ke dalam sambil bertanya ada orang di sini.